Salatullah, salamullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa duduk kembali untuk talabul ilmi. Salawat iring salam kita aturkan kepada Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Allahumma salli ala Muhammad. Dan pembahasan kita lanjutkan sebagaimana kita sudah jelaskan di pagi hari. Kita akan mengkaji tentang silsilah al-iman bil yaumil akhir, beriman dengan hari akhir, di mana kita akan menjelaskan tentang seputar tanda-tanda kiamat. Pagi hari ini kita akan membahas tentang alamat ataupun tanda-tanda kiamat kecil. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kehancuran alam semesta ini bukan perkara yang lazim, perkara besar, karena menentukan hidup manusia. Apakah kelak dia akan masuk ke dalam sorga ataukah masuk ke dalam neraka? Karena besarnya pengaruh kiamat ini, maka keadilan Allah Subhanahu wa taala tidak sekonyong-konyong mendatangkan kiamat, tetapi memberikan tanda-tandanya. Dan tanda-tanda kiamat itu ada yang sifatnya sughra, kecil, dan ada tanda-tanda yang sifatnya kubra, besar. Artinya dengan panjangnya waktu kemudian bermunculan tanda-tanda itu, harusnya ada kesempatan kita untuk bertobat. Karena bagaimanapun seseorang mati itu bukan menunggu kiamat besar, tidak. Bahkan sebelum terjadi kiamat saja orang itu bisa mati. Makanya Nabi SAW bersabda, "Idza mata ahadukum qamat qiyamatuhu." Kalau salah seorang di antara kalian meninggal dunia, maka telah tegak kiamat kepadanya. Maksudnya kiamat kecil. Kalau boleh saya ringkas tentang tanda-tanda kiamat ini, maka ada tanda-tanda kiamat kecil yang terjadi di masa Nabi SAW dan sudah berlalu. Yang kedua, ada tanda-tanda kiamat kecil yang berlaku setelah meninggalnya Nabi SAW. Ada yang telah terjadi dan ada yang terus terjadi sampai mendekati tanda-tanda kiamat besar. Dan ada tanda-tanda kecil itu terjadi di zaman sekarang. Dan juga ada tanda-tanda kiamat kecil itu diletakkan di sela-sela tanda-tanda kiamat besar. Ini 4 pembahasan yang kita akan bahas. Mudah-mudahan cukup waktunya. Yang pertama, tanda-tanda kiamat yang terjadi di saat Nabi SAW masih hidup. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Bu'ithtu ana was-sa'atu kahataini wa yaqrubu baina isbi'aihi as-sabbabati wal wusta." Kata Nabi SAW, aku diutus dengan hari kiamat itu seperti begini, mengisyaratkan jari tengah dan jari
telunjuknya, kemudian merapatkannya. Artinya bahwa diutusnya Nabi SAW dengan tegaknya kiamat besar itu tidak jauh. Kenapa tidak jauh? Karena tidak ada Nabi setelah Nabi SAW dan tidak ada umat setelah umat Nabi SAW. Artinya tinggal nunggu kiamat ini didatangkan saja. Makanya Rasul mengatakan seperti itu. Yang kedua, di antara mukjizat Nabi SAW adalah insyiqaqul qamar. Bulan terbelah menjadi dua. Jadi ketika orang-orang musyrik datang kepada Nabi SAW meminta mukjizat, kalau memang anda seorang Nabi, buktikan bahwa anda memiliki keanehan. Maka Nabi SAW mengisyaratkan telunjuknya ke langit, persis mengarah ke bulan. Tiba-tiba kemudian bulan itu terbelah menjadi dua. Yang separuhnya jatuh persis di atas Jabal Abi Kubais, dan yang separuhnya lagi kemudian menggantung di langit. Dari sini Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan dalam Al-Qur'an, iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar wa iyaru ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Telah dekat hari kiamat ketika bulan terbelah menjadi dua. Tapi apa yang terjadi setelah mereka betul-betul melihat bulan terbelah menjadi dua? Dan tentu ini lebih hebat daripada mukjizat Nabi Musa yang membelah lautan. Karena membelah lautan itu hanya dilihat orang-orang yang ada di sekitar lautan saja. Tetapi bulan ini terbelah bisa dilihat semua orang, karena posisinya di atas. Di mana saja bisa melihat bulan. Mau di ujung timur, barat, selatan, utara. Tetapi Allah Subhanahu wa taala gambarkan, wa iyarau ayatan yu'ridu. Ketika betul-betul tanda-tanda itu dimunculkan oleh Allah Azza wa Jal, justru mereka berpaling dan mengatakan, dhahara sihru Muhammad. Oh, telah tampak sihirnya si Muhammad itu. Makanya Allah mengatakan, wa yaqulu sihrun mustamir. Dan terbelahnya bulan itu satu tanda dari tanda-tanda kiamat kecil. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian di antara tanda-tanda kiamat, dan itu sudah berlalu ya, diutusnya Nabi SAW, termasuk juga wafatnya Nabi SAW, termasuk juga bulan terbelah menjadi dua, itu semua tanda-tanda kiamat kecil. Dan ada tanda-tanda kiamat kecil di zaman Nabi SAW diisyaratkan dalam setiap peristiwa. Seperti Nabi SAW mengatakan, ketika Nabi SAW berada di Tabuk, dalam perang Tabuk, Rasul berada di tendanya. Kemudian Auf ibn Malik al-Ashja'i radhiyallahu an datang menemui Rasul dan mengatakan, ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk wa huwa fi kubbatin min adam. Aku mendatangi Rasul sementara Rasul berada di tendanya ketika itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, u'dud sittan baina yaday sa'ah. Perhatikan 6 perkara sebelum tegaknya kiamat. Salah satunya Nabi SAW mengatakan, mauti thumma fathu baitil maqdis. Kematianku dan terbebasnya Baitul Maqdis. Artinya kematian Nabi SAW menjadi tanda-tanda kiamat. Kemudian setelahnya fathu baitil maqdis di zaman siapa? Umar ibn al-Khattab menguasai Baitul Maqdis dan merebut Persia jatuh ke tangan kaum muslimin. Adapun kejadian-kejadian tanda-tanda kiamat setelah Nabi SAW meninggal, bahkan terjadi di zaman keemasan, yang Nabi SAW sabdakan, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi, kata Rasul, generasi aku dan sahabatku. Kemudian generasi setelahnya dan setelahnya, artinya sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Di situ banyak terjadi tanda-tanda kiamat. Di antaranya ketika Nabi SAW menceritakan tentang 2 kelompok yang berperang. Padahal 2 kelompok ini
masing-masing dakwahnya satu, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi berperang. Dan itu tanda-tanda kiamat. Dan itu disyaratkan kepada dua peperangan yang sangat besar yang memakan korban ribuan. Pertama, perang Siffin. Perang Siffin ini perang antara kubu Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu an dan kubu Muawiyah yang ada di Syam. Kemudian yang kedua, perang Jamal. Perang Jamal juga terjadi di zaman yang sama antara kubu Aisyah radhiyallahu anha, Abdullah Zubair dan yang lainnya dengan kubu Ali radhiyallahu an. Dan itu memakan korban yang sangat banyak, ribuan. Ada yang mengatakan 70.000, banyak yang meninggal dunia. Dan itu diantara fitnah yang Nabi SAW sabdakan lewat Hudzaifah ibn al-Yaman. Karena Nabi SAW sudah mengisyaratkan, ikhwan, syariat Islam ini kan sempurna. Tidak mungkin Rasul wafat kecuali menyempurnakan Islam. Dari sini turun surah Al-Maidah, Al-Yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Artinya Islam ini sudah sempurna, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Bahkan suatu ketika Nabi SAW pernah berkhutbah, bayangkan, Rasul solat fajar, solat subuh. Setelah solat subuh, Rasul berkhutbah, tidak berhenti sampai zuhur. Anda bisa bayangkan, saya aja ngomong 1 jam sudah haus. Ini Nabi SAW khutbah dari subuh sampai zuhur. Kemudian Rasul solat zuhur. Kemudian Rasul naik lagi ke mimbar, khutbah lagi sampai asar. Kemudian Nabi SAW solat asar. Kemudian selepas solat asar Rasul khutbah lagi sampai maghrib. Bayangkan dari subuh sampai maghrib Rasul berkhutbah. Siapa yang kuat khutbah seperti ini? Bicara terus. Apa yang dibicarakan Nabi SAW? Nabi SAW bicara tentang peristiwa-peristiwa yang akan berlaku sejak zaman dia berkhutbah sampai kiamat dibangkitkan. Sampai sahabat mengatakan, wa a'lamuna ahfaduna. Dan orang yang paling alim adalah orang yang paling banyak menghafal apa yang disabdakan Rasul sejak fajar sampai maghrib. Dan sahabat yang paling mampu menghafal khutbahnya Rasul kala itu adalah siapa? Hudzaifah ibnul Yaman. Dia bisa merekam sabda Rasul dari fajar sampai maghrib. Dan Hudzaifah menceritakan di antara ringkasannya, kata Hudzaifah, Nabi menjelaskan tentang tanda-tanda kiamat. Bahwa ada tanda-tanda kiamat itu, kata beliau, di mana tidak ada satupun rumah dari rumah kaum muslimin kecuali masuk di dalamnya. Nanti akan jelaskan apa di antara tanda-tanda, kok ada tanda-tanda kiamat itu tidak ada satu rumah kecuali dimasukinya itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lah di antara tanda-tanda kiamat kecil adalah juga narun azimatun takhruju min ardil Hijaz. Api yang sangat besar yang dijelaskan dalam sejarah, saking besarnya api itu sampai tingginya 3 kali menara. 3 kali menara, ya, kalau menara berapa meter? Kalau seandainya menara itu 10 meter, ya 30 meter api itu. Ya. Ini pernah terjadi sampai-sampai Al-Imam Ibn Shihab Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala menceritakan dalam bukunya. Jadi ada sebuah daerah namanya Harrah. Harrah ini mendekati kabilah Bani Quraidah. Bani Quraidah ini tempatnya kabilah orang Yahudi dulu di zaman Nabi. Tiba-tiba di daerah Harrah ini terjadi gempa hebat. Selama 3 hari, gempa saja. Setelah gempa, tiba-tiba muncul api. Awalnya muncul burkan, mungkin semacam lahar. Tiba-tiba muncul api, bayangkan. Api ini setinggi 3 kali menara. Makanya disebut Ardul Hijaz. Narun takhruju min Ardil Hijaz itu. Api yang keluar dari negeri Hijaz. Lah api ini rupanya bukan tinggal di satu tempat, tetapi merayap sampai membakar Bani Quraidah dan mendekati Madinah. Sampai-sampai orang-orang di Madinah itu ketakutan. Sudah tidak jelas lagi mana siang mana malam, karena terang bukan karena bulan ataupun matahari, tetapi karena besarnya api.
Api itu melahap semuanya, sampai batu-batu itu dibakar dia. Sampai-sampai orang-orang yang ada di Damaskus, karena api ini terus menjalar ke jalan-jalan tempat hajinya dari arah Irak, Syam menuju Madinah, menuju Mekah gitu ya. Jalan menuju dari Syam ke Mekah itu apinya terus menjalar sampai mendekati Syam. Bayangkan api itu terus berjalan sampai orang-orang Damaskus menceritakan ketika kejadian itu mereka sudah ketakutan. Dan ketika terjadi api yang terus merayap itu bertepatan dengan gerhana. Makanya ikhwatu fiddin, hati-hati. Kita lihat setiap terjadi gerhana itu mesti banyak musibah setelahnya. Dan kita bisa saksikan di negeri kita setiap ada gerhana mesti setelahnya banyak musibah tuh. Ya. Entah banjir, entah puting beliung, entah longsor, apa macam-macam gitu ya. Jadi saking ketakutannya orang-orang Damaskus itu karena melihat api semakin dekat ke daerah mereka. Akhirnya kaum muslimin dari mulai anak-anak sampai orang dewasa, laki-laki sampai perempuan, mereka hanya bisa berzikir kepada Allah, membaca Quran, jangan sampai kemudian api itu melahap mereka, karena mereka sangka ini kiamat sudah dibangkitkan. Ketika kemudian mulailah manusia, mereka hanya membaca Al-Quran, berdoa kepada Allah tadarru, tiba-tiba kemudian api itu terhenti, tidak menjalar lagi, sampai akhirnya selama 1 bulan mulailah api itu melemah, akhirnya kemudian hilang. Dan ini sudah terjadi, makanya para ulama menyebutnya di antara tanda-tanda kiamat adalah narun takhruju min ardi al-Hijaz. Dan ini sudah berlalu. Ya. Tetapi nanti akan terulang nih. Kejadian ini akan terulang. Kapan? Di akhir tanda-tanda kiamat besar. Di mana Nabi SAW mengatakan narun takhruju min ardi adnin tutradun nas ila mahsyarihim, kata Rasul. Api ini akan keluar lagi, tetapi bukan di Hijaz, tetapi permulaannya di Yaman dulu, di negeri Aden. Bahkan NASA sudah membuat semacam penelitian dengan satelit dan kecanggihan mereka. Memang di bumi Aden itu sudah banyak burkan di dalamnya. Kalau seandainya itu pecah, maka tidak ada api yang lebih besar kecuali api yang terkandung di bawah negeri Aden. Dalam riwayat narun takhruju min ardil Hijaz. Ada kemudian yang menggabungkan dua riwayat ini, karena bagaimanapun dalam sebuah kaidah mustalahul hadis, jam'u baina adillataini aula min tarki ahadihima, menggabungkan dua riwayat itu tentu lebih baik dibandingkan meninggalkan salah satunya. Ada yang mengatakan bahwa api ini keluar dari Aden dulu, Yaman, kemudian akan membakar seluruh lautan Yaman. Kemudian api ini terus merayap, lah di Hijaz juga akan muncul api itu, api yang sama, kemudian akan menyatu api Yaman dan Hijaz. Barulah kemudian mereka akan menggiring manusia ke tempat berkumpul mereka di Syam, ke Ardul Mahsyar, di mana manusia akan dikumpulkan di Syam. Disitulah kiamat dibangkitkan. Dan ini juga tanda-tanda kiamat besar. Apa tanda-tanda kiamat yang mirip dengan tanda-tanda kiamat kecil. Kemudian juga di antara tanda-tanda kiamat yang disabdakan Nabi SAW, wiladatul amati rabbataha, di mana anak seorang budak menjadi tuannya. Ingat hadis Jibril yang sangat panjang. Hadis Jibril itu disebut oleh para ulama sebagai induk hadis. Jadi kalau antum bicara tentang Quran, ada induk Quran namanya Ummul Kitab, Al-Fatihah. Kalau dalam hadis itu ada induk hadis. Semua hadis terinduk kepada hadis ini. Namanya hadis Jibril yang bertanya tentang Islam, iman, ihsan. Itu namanya induk hadis namanya. Lah ketika Nabi SAW ditanya oleh malaikat Jibril tentang Islam, Rasul menjawab. Tentang iman, Rasul menjawab. Tentang ihsan, Rasul menjawab. Tetapi ketika Nabi SAW ditanya tentang kapan kiamat, Rasul tidak menjawab. Kenapa? Karena Rasul tidak punya pengetahuan tentang itu. Tetapi ketika Nabi SAW ditanya tentang tanda-tandanya, baru Rasul SAW menjawab. Salah satunya adalah Nabi SAW bersabda ketika ditanya tanda-tandanya adalah antalidal amatu
rabbataha. Jika kau melihat ada seseorang yang dilahirkan dari seorang budak, kemudian dia pula yang menjadi tuan orang tuanya. Sebagian para ulama mengatakan, apa maknanya? Kenapa ada budak menjadi tuannya? Ada yang mengatakan karena terlampau banyak peluasan daerah-daerah kaum muslimin. Di zaman itu kan banyak peluasan. Di zaman Abu Bakar kan sudah meluaskan kekuasaan. Di zaman Umar makin luas. Di zaman Uthman makin luas sampai ke Afrika kan begitu ya. Kecuali di zaman Ali, karena Ali itu disibukkan dengan perang saudara. Tapi di zaman Muawiyah mulai lagi peluasan tuh. Ya. Sehingga dengan banyaknya peluasan negeri-negeri Islam, kemudian banyak wanita-wanita yang ditawan dan menjadi budak, ya kan? Akhirnya kemudian dengan banyaknya perbudakan, maka banyak yang kemudian anak-anaknya merdeka karena digauli oleh tuannya yang merdeka. Kemudian anak inilah yang menguasai ibunya. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada juga yang mengatakan bahwa yang dimaksud di sini adalah kinayah daripada uququl walidain. Anak yang durhaka kepada orang tua seolah-olah dia pula yang mengatur orang tuanya. Itu juga masuk pada antalidal amatu rabbataha. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga di antara tanda-tanda yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kathratul mal wal istighna anis sadaqah. Di mana harta itu akan melimpah sehingga orang tidak perlu sedekah lagi. Sampai-sampai orang yang datang bersedekah hari ini, dia mengatakan, kenapa kau enggak kemarin saja sedekah? Aku sudah banyak hartanya. Atau sampai-sampai orang yang diberikan 1000 dinar, dia enggak mau, marah dia. Kecil bagi dia 1000 dinar itu. Padahal itu uang besar. Ya, karena orang semua kaya. Kata Nabi SAW, la taqumus sa'atu hatta yakthura fikumul malu fayafidhu hatta yuhimma rabbal mali man yakbalu sadaqatahu wa hatta ya'ridahu fayaqulu alladhina ya'riduhu alaihi la arabbali. Kata Nabi SAW, tidak mungkin tegak hari kiamat sampai harta melimpah di mana-mana. Sampai-sampai orang yang diberikan harta dia mengatakan la hajat li, tidak butuh saya harta itu. Bayangkan ini sudah terjadi di zaman siapa? Di zaman Umar bin Abdul Aziz. Walaupun Umar bin Abdul Aziz itu tidak berkuasa lama sebenarnya. Umar bin Abdul Aziz itu hanya 2 tahun lebih saja berkuasa. Tetapi karena dia dipenuhi dengan keadilan, hanya dalam tempo 2 tahun lebih, masyarakat Islam tidak ada yang miskin, tidak ada orang fuqara wal masakin. Sampai orang sibuk bingung mau sedekah sama siapa, karena semua orang menjadi kaya. Ada juga yang mengatakan, apa penyebabnya? Ya penyebabnya karena di zaman itu kan kaum muslimin masih kuat sehingga bisa membebaskan negeri-negeri kafir, mengambil harta ghanimah mereka. Saking banyaknya harta rampasan perang itu sampai bingung orang itu mau membagi karena semua sudah kaya. Ini juga di antara keterangan para ulama tentang masalah ini. Kemudian juga zuhurul fitan, banyaknya fitnah yang akan berlaku. Nabi SAW bersabda, badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil mudlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi aradin minad dunya. Bersegeralah kalian beramal dengan amalan yang saleh yang banyak sebelum datang fitnah seperti penggalan malam yang sangat gelap. Maksudnya penggalan malam yang sangat gelap itu, antum kalau berjalan di tengah malam tanpa ada penerangan, tentu antum akan nabrak sana sini kan begitu. Akan nabrak pohon ini, akan kesandung batu ini, begitulah. Lah fitnah itu diumpamakan dengan antum berjalan di malam hari, nabrak sana nabrak sini. Sehingga Nabi SAW mengatakan, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, sampai ada orang di pagi hari dia beriman, sore sudah kafir. Sore beriman, pagi pula sudah kafir. Kenapa? Yabi'una dinahu bi aradin minad dunya. Dia jual agamanya dengan harga yang rendah dari dunia. Dan ini sudah berlaku. Apalagi di zaman sekarang ya, orang murtad itu mudah.
Hanya karena menikah dengan orang kafir masuk kafir. Hanya urusan bisnis bisa masuk kafir. Ya. Nah di sini para ulama mengatakan ketika menyebutkan badiru bil a'mali fitanan, bersegeralah beramal sebelum datang fitnah yang datangnya seperti potongan malam yang sangat gelap di sini. Kata para ulama, hadzara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ummatahu minal fitanil azimati allati satadharu fihim. Kata para ulama, di sini Rasul hendak memberikan tahdzir, peringatan kepada kita kaum muslimin bahwa akan datang fitnah yang sangat besar yang akan menimpa kaum muslimin, dan itu diuji tentang istiqomah seseorang, tentang iltizam seseorang di dalam memegang syariat Islam ini. Kalau seandainya orang istiqomah maka dia bisa keluar dari fitnah ini. Tapi kalau orang tidak istiqomah maka jangan harap keluar dari fitnah ini. Ada juga yang mengatakan bahwa fitnah di sini adalah peperangan di mana-mana. Kemudian termasuk juga kata Nabi SAW, la taqumus sa'ah hatta yakthurul qital. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai banyaknya peperangan dan pembunuhan, atau dalam riwayat al-haraj, pembunuhan. Dan pembunuhan ini ikhwatu fillah, pembunuhan itu kan ada dua ya. Ada pembunuhan karena sebab, ada pembunuhan karena tidak ada sebab. Tanpa sebab orang dibunuh gitu ya. Adapun pembunuhan karena sebab, mungkin karena sebab dia berzina dengan zina muhsan, dirajam, mati. Atau karena membunuh, kisos. Atau karena dia murtad, man baddala dina faqtulu, siapa yang murtad dari agamanya bunuh. Ada sebab-sebab orang itu kenapa dibunuh. Tetapi ada orang yang membunuh itu tidak ada sebab, dan itu yang paling banyak. Sampai-sampai Nabi SAW mengisyaratkan tentang masalah ini, al-qatilu la yadri fi man qatal, wal maqtulu la yadri fi man qutil. Jadi orang yang membunuh bingung kenapa alasannya dia bisa membunuh. Orang yang dibunuh lebih bingung lagi kenapa pula saya bisa dibunuh. Ya. Karena pembunuhan di zaman sekarang itu sudah nggak ada alasan lagi. Gara-gara uang parkir orang bisa dibunuh. Gara-gara orang keserempet di jalan orang bisa dibunuh. Gara-gara urusan orang tua nggak ngasih motor orang tua bisa dibunuh. Gara-gara sakit hati, sampai saya dengar lihat berita di YouTube itu ada orang tua negor sama anaknya. Anaknya nggak terima, malamnya dibunuh orang tuanya. Gara-gara anak orang tuanya mengatakan kau anak yang enggak guna, hanya ngomong begitu. Sakit hati anaknya, malamnya ditusuknya orang tuanya. Naudzubillah. Coba, kalau sudah sama orang tuanya saja berani membunuh, tentu sama orang yang tidak ada kebaikan sama sekali berani membunuh. Urusan lahan bisa membunuh, urusan kehormatan bisa membunuh. Jadi sekarang ini tidak ada alasan gitu ya, tidak ada sebab kenapa orang itu bisa membunuh. Makanya Rasul mengatakan orang yang membunuh bingung alasannya kenapa dia bisa membunuh. Orang yang dibunuh lebih bingung lagi kenapa bisa saya dibunuh, kan gitu ya. Tetapi keadilan Allah Azza wa Jalla tetap ada kisos pada hari kiamat. Makanya dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, orang yang pernah dibunuh itu kalau tanpa alasan di dunia dibunuh, maka pada hari kiamat dia akan memegang kepalanya. Walaupun di dunia tidak dipenggal kepalanya, mungkin dibunuh ditusuk ya. Tapi nanti pada hari kiamat orang-orang yang dibunuh secara zalim itu, maka kepalanya akan dipegang dengan tangan kanannya tanpa kepala, kemudian menghadap Allah. Kemudian tangan kirinya menyeret orang yang pernah membunuh di dunia dan mengatakan, ya Rabb sal hadza liman qatalani. Ya Rabb, tanya orang ini kenapa dia bisa membunuh diriku. Maka Allah akan bertanya kepada orang yang membunuh itu. Kalau jelas alasannya, seperti mamanya saya membunuh karena saya berperang di jihad di jalan Allah, maka dia tidak akan dimasukkan neraka. Tapi kalau dia membunuh karena kezaliman, maka dia masuk neraka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara tanda-tanda kiamat adalah Nabi SAW mengatakan, fa idza duyiatil amanah fantadiri sa'ah. Qala kaifa idha'atuha? Qala idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadiri sa'ah. Apabila amanah sudah dilalaikan, tunggulah kiamatnya.
Ditanya Rasulullah, bagaimana orang itu melalaikan amanah wahai Rasul? Maka Rasul mengatakan, apabila amanah diserahkan kepada yang bukan pakarnya, maka tunggulah kehancuran alam ini. Dan ini sudah terjadi. Lihat para pemimpin-pemimpin, kalau yang bukan pakarnya kemudian diangkat menjadi pemimpin, dia bukan bidangnya tapi diangkat di situ, maka akan merusak. Betapa banyak para pemimpin-pemimpin, para pejabat-pejabat yang mereka tidak kenal Quran, tidak kenal sunnah, tidak kenal aturan-aturan memimpin dalam syariat Islam. Akhirnya apa? Memimpin dengan suka-suka dia, mendolimi rakyatnya. Jangankan di perkara besar memimpin rakyat, ikhwatu fiddin, kepala rumah tangga saja, kalau dia tidak memiliki pengetahuan, bisa rusak. Ya. Nah, dari sini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa ini sudah terjadi. Kemudian juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadal mal amin halalin am min haramin. Akan datang kepada manusia zamannya di mana seseorang tidak akan peduli lagi bagaimana caranya dia mengambil harta. Mau harta halal, mau harta haram, main embat saja. Dengan alasan, Ustaz, yang haram saja susah, apalagi yang halal. Enak kali kalau ngomong. Yang halal lebih banyak dibandingkan yang haram. Karena ketidaksabaran menjemput rizki Allah, harusnya dia mendapatkan yang halal, akhirnya mendapatkan yang haram. Maka di zaman Ali radhiyallahu an, ada seorang pengemis datang kepada Ali radhiyallahu an meminta sesuatu. Ali ini akhlaknya sama dengan Rasul, pantang diminta dia kasih. Ali teringat dia punya uang 400 dirham. Kata Ali, tunggu ya, saya akan cari. Dicarinya oleh Ali radhiyallahu 400 dirham itu, rupanya enggak ketemu. Karena lamanya pengemis ini menanti-nanti Ali radhiyallahu an, akhirnya dia dongkol, pergi dia. Sebelum pergi dia curi pula pelana kudanya Ali itu, kemudian pergi. Allah takdirkan setelah orang ini pergi, ketemu pula uang 400 dirham itu. Ali bergegas keluar, ketika hendak memberikan kepada pengemis itu, hilang pula pengemis itu. Yang datang pembantunya dan melaporkan bahwa pelana kudanya hilang. Maka Ali radhiyallahu an mengatakan, sebenarnya tadi saya hendak memberikan 400 dirham ini kepada pengemis, tetapi karena dia sudah tidak ada, ambil uang ini kau belikan pelana baru di pasar sana. Berangkat dia ke pasar. Rupanya di pasar ada orang yang jual pelana. Setelah ditawar-tawar 400 dirham juga harganya. Kemudian dibawa pulang, diserahkan kepada Amirul Mukminin Ali radhiyallahu an. Kata Ali, Allahu Akbar, ini kan pelana kita. Dari mana kau beli? Akhirnya dia mengatakan, dari fulan, sifatnya seperti ini, orangnya kayak gini. Allahu Akbar, kata Ali. Ali mengenali bahwa yang menjual itu seorang pengemis tadi. Makanya Ali bertakbir, Allahu Akbar. Kalau orang itu mau sabar, dia akan mendapatkan 400 dengan cara halal. Tapi karena dia tidak sabar, maka dia mendapatkan dengan cara haram. Orang mendapatkan rizki haram itu karena tidak sabar. Ingat, rizki itu kan sudah ditentukan oleh Allah di Lauhil Mahfud, tidak mungkin meleset. Tidak ada ceritanya malaikat ngasih rizki salah alamat itu. Kalau salah alamat, malaikat KW namanya. Ya. Tidak ada ceritanya malaikat salah alamat. Cuman kita yang tidak sabar, akhirnya mencari rizki yang haram, pada rizki yang halal banyak. Dan itu tanda-tanda kiamat di zaman sekarang. Sudah orang nggak peduli, yang penting dapat uang, mau bagaimanapun caranya. Dan itu tanda-tanda kiamat yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga tawakkuf al-jizyati wal kharaj. Berhentinya pembayaran jizyah. Kalau dulu kan ada namanya jizyah ya. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyerbu Bani Quraidah, kemudian Bani Qunaiqah, kemudian Bani Nadir, kemudian terakhir perang di Khaybar. Rasul menang dan pasukannya dan para sahabat. Orang-orang Yahudi takluk ke tangan kaum muslimin. Rasul tidak memaksa mereka masuk Islam. Akan tetapi Nabi SAW meminta mereka untuk membayar jizyah, upeti. Ya, makanya Allah mengatakan hatta yu'tul jizyata an yadi wa hum saghirun. Mereka harus membayar upeti dan mereka harus merasa rendah di tengah kaum muslimin.
Tetapi jizyah ini sudah tidak ada lagi. Dan nanti di akhir zaman, di zaman Al-Mahdil Muntadhar akan berlaku lagi. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara al-futuhat wal hurub, banyaknya pembebasan negeri-negeri dan banyaknya peperangan di mana-mana. Bahkan Nabi SAW ketika mengisyaratkan bahwa Persia akan jatuh ke tangan kaum muslimin, akhirnya terkuasai di zaman siapa? Di zaman Umar. Kemudian Romawi, ketika Nabi SAW akan dikuasai kaum muslimin, terjadi juga Romawi itu, ya, negeri Eropa sana. Kemudian juga ketika Nabi SAW menceritakan tentang akan hilangnya negeri Kisra dan Kaisar, dan itu juga terjadi. Kata Rasul, apabila mati Kisra maka tidak ada Kisra setelahnya. Ketika Nabi SAW mengirim surat ke Raja Kisra kan, kemudian dirobek-robek suratnya Rasul, maka Rasul mengatakan, mazzakallahu mulka, semoga Allah hancurkan kerajaannya. Idza mata Kisra fala Kisra abadan, kalau hancur Kisra tidak ada Kisra lagi. Dan betul, tidak ada Kisra lagi, Kaisar sudah enggak ada lagi, dan semua dikuasai kaum muslimin. Dan itu pernah terjadi di abad kejayaan kaum muslimin menguasai Persia dan Romawi. Padahal di zaman Rasul itu dua negara adidaya loh ya, yang paling kuat satu dunia, tetapi dikuasai kaum muslimin. Dan itu sudah berlalu, artinya bahwa tanda-tanda kiamat ini sudah berlalu. Termasuk juga Qitalul Turk, di mana kaum muslimin akan memerangi bangsa Turki, bukan Turki yang sekarang kita kenal Istanbul, bukan. Maksud Turk di sini artinya adalah Tatar, tentara Tatar, tentara Mongolia bahasa kitanya ya, yang sipit-sipit, bulat-bulat gitu, yang pendek-pendek, persis kayak orang Cina gitu. Tapi bukan Cina, maksudnya di sini Tatar sana. Ya, Tatar itu pernah terjadi peperangan kaum muslimin melawan Tatar di zaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dan kaum muslimin dimenangkan. Padahal Tatar ini bengis. Ya, rajanya siapa? Genghis Khan waktu itu kan, sampai menguasai Baghdad, menumpahkan darah, membakar kitab ahli sunnah, merobohkan semua bangunan, membantai kaum muslimin habis-habisan. Tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala memenangkan perang Tatar. Dan ketika perang Tatar berhasil menguasai Baghdad, tidak itu karena siasatnya orang-orang Syiah. Ya, jadi kerjasama dengan orang-orang Syiah, kemudian dijebaknya khalifah sampai dibunuh, kemudian akhirnya mereka masuk ke negeri Baghdad, dibantainya negeri Baghdad, dihancurkannya bangunan, ulamanya dibantai, kitab-kitab ahli sunnah dibakar. Dari situlah banyak yang raib tentang rujukan kaum muslimin, karena kitab-kitabnya banyak dibakar. Alhamdulillah masih banyak yang tersisa, tapi sebagian besar dibakar oleh orang-orang Tatar. Tapi Allah menangkan di zaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, maka kaum muslimin berhasil mengalahkan Tatar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga al-khasfu wal qadhafu wal mashu. Terjadi khasf itu kalau ke langit berarti gerhana, kalau ke bawah berarti gempa. Kemudian juga al-qadhaf wal mas, orang itu dirubah wajahnya atau akhlaknya. Seperti Bani Israel pernah dirubah menjadi keras selama 3 hari kemudian mati. Ya, maka umat ini pun akan berlaku, ada orang-orang yang dirubah wajahnya itu. Bahkan saya pernah terbaca dari salah satu kitab yang dikarang Imam Ibnu Hazm rahimahullah taala. Ketika Nabi SAW mengatakan tentang masalah kaifiyah salat, siapa yang mengangkat kepalanya ke langit, maka akan dirubah kepalanya dengan kepala keledai. Ya kan, kata Nabi SAW, siapa yang ketika salat tidak memandang tempat sujud, malah kemudian tengok-tengok sampai ke langit gitu ya, ketika Allahu Akbar gini, bukan begini ya, maka kepalanya akan dirubah dengan kepala keledai. Kata Imam Ibnu Hazm, di zaman dia ada orang yang kemudian ingin mencoba hadis itu. Hadis ini enggak benar, mana kepala saya dirubah jadi keledai. Betul dia sholat, akhirnya dia menyengaja diri ketika imam dia hadis itu bicara tentang masalah mendahului imam ya. Mendahului imam ya, barang siapa yang mendahului imam, imam sebelum bangkit dari ruku dia sudah ruku, imam sebelum bangkit dari sujud dia sudah sujud, maka dia akan dirubah kepalanya keledai, kepala keledai. Orang ini mau mencoba, betul tak hadis ini katanya kan. Akhirnya betul-betul ketika imam masih ruku dia sudah bangkit, ketika imam masih sujud dia sudah bangkit. Habis sholat kepalanya jadi keledai. Itu di zaman Al-Imam Ibnu Hazm tuh. Ya.
Jadi bukan mustahil terjadi maskhun itu, di mana Allah Subhanahu wa taala merubah fisik seseorang jadi binatang. Ya. Ataupun mungkin kelakuannya seperti binatang, seperti Allah mengatakan ulaika kal an'am bal hum adhal. Terkadang mereka persis seperti binatang ternak atau mungkin lebih sesat dibandingkan binatang ternak. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antaranya ikhtilalul maqayis. Ikhtilalul maqayis itu artinya berubah dari kondisi yang baik kepada yang buruk, sehingga orang menyangka yang baik dianggap buruk, yang buruk dianggap baik. Itu namanya ikhtilalul maqayis namanya. Dan Nabi SAW yang mengatakan seperti itu, sayati alaikum zaman, akan datang zamannya kepada kalian, yusaddiqu fihal kadhib wa yukadzabu fiha as-sadiq, di mana orang jujur dianggap pendusta dan pendusta dianggap jujur. Dan akan datang kepada kalian ar-ruwaibidatu. Apa itu ruwaibidatu ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW mengatakan, ar-rajulut tafih yatakallam fi amril amma. Orang jahil tapi bicara kemaslahatan umat. Lihat hari ini kan, kalau sudah cerita politik, mau sampai orang jual bawang aja dia cerita politik. Apalagi udah mau pemilu kan, wow, kalau ini bagus nih, semua cerita, tukang beca, tukang ojek, sampai ke pasar, sampai pembantu rumah tangga, sampai ke pejabat, sampai ke pemimpin. Kayak pakarnya aja dia. Ya. Sekolah pun tidak, tapi kalau cerita politik, wah luar biasa dia. Kayak dia aja pakarnya. Ya, sekali dibantah atau apa-apa dia. Ya. Jadi ada orang-orang yang tidak tahu pengetahuan tentang sesuatu, tapi bicara seolah-olah dia pakarnya. Nah, ini kan bahaya. Padahal dia provokator. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dan itu akan datang seperti itu. Umat-umat yang bukan bidangnya tapi bicara tentang bidangnya. Nah, ini bahaya. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, separuh dokter merusak pasien, separuh insinyur merusak bangunan, separuh ulama merusak umat. Itu istilah-istilah itu. Kalau dokter dia nggak sekolah kedokteran, dia nembak ijazahnya, malpraktek dia jadinya. Disuntik bukannya sembuh, mati dia. Gitu. Separuh insinyur buat bangunan, roboh bangunannya. Karena kurang ilmunya. Separuh ulama juga sama, merusak, sesat dan menyesatkan orang gitu ya. Dan itu akan berlaku yang seperti ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, termasuk kata para ulama di antara tanda-tanda kiamat adalah taslimul khasa wa fash'ut tijarah wa qat'ul arham. Orang mengucapkan salam kepada orang yang khusus saja. Taslimul khasa. Kalau sesama antum pernah di pesantren ketemu, assalamualaikum. Kalau nampak orang lain bukan satu pesantren dengan antum, dicuekin saja. Hai. Ada. Ini kan bahaya nih. Salam itu diberikan kepada orang yang kita kenal dan yang tidak kita kenal selama zahirnya dia muslim. Nampak ini pakai peci, Anda mungkinlah orang Kristen. Assalamualaikum Pak. Begitu maksudnya. Nampak ini pakai baju koko, walaupun sipit-sipit, mungkin muslim dia. Assalamualaikum, begitu maksudnya. Ini kalau enggak sesama teman aja enggak mau salam. Nah, ini sudah tanda-tanda kiamat nih. Ataupun fusut tijarah, mudahnya jual beli. Kalau dulu orang ke pasar itu ikhwan pakai angkot dulu, nunggu angkot dulu, belum angkotnya rame, tunggu angkot yang lainnya, kadang pakai dokar, berjam-jam di pasar. Sekarang tidak perlu. Sekarang antum pegang ini saja, alat yang di hadapan anak, antum butuh apa? Tinggal masuk ke dalamnya, tunggu sebentar lagi, COD, tinggal bayar di tempat. Ya. Ya kalau barangnya pas yang itu, yang lain pula marah pula sama COD-nya. Jadi ada sekarang ini mudah. Kenapa? Karena dalam riwayat yataqarabuz zaman. Yataqarabuz zaman itu karena zaman itu akan didekatkan oleh Allah. Bukan hanya zaman, seolah-olah tempat pun jadi dekat. Contoh ini yataqarabuz zaman ya. Berdekatan waktu sekarang. Karena sekarang orang simpel semua orang sekarang. Makanya para ulama seperti Imam Nawawi rahimahullahu taala, Imam Nawawi itu usianya kan tidak panjang, 40 tahun lebih kurang lebih saja ketika dia meninggal. Tapi lihat karyanya. Karyanya kalau orang mau mengkarya seperti karya Imam Nawawi rahimahullahu taala, mungkin butuh 100 tahun untuk menulis kitab itu. Tetapi karena zaman dulu itu waktunya lama, satu hari itu kayaknya lama, kapan maghrib gitu ya.
Puasanya lapar banget gitu ya, karena lama, mau ke duhur saja lama, ke asar lama, apalagi ke maghrib itu. Sehingga karena waktu yang lama itu memungkinkan orang nulis lama, sehingga bisa menghasilkan karya luar biasa. Tetapi makin ke sini waktu itu makin dekat, tahu-tahu duhur, tahu-tahu asar, tahu-tahu maghrib, tahu-tahu ngaca sudah berubah, tahu-tahu dari cucu aja besok mati dia kan itu. Ada orang yang seperti itu, ya. Karena berdekatan zaman masalahnya. Makin ke sini itu makin cepat waktunya. Makin sangat cepat sekali, ke duhur, ke asar, ke maghrib, tahu-tahu maghrib, tahu-tahu buka saja kita. Baru tidur sebentar, udah asar. Baru tidur sebentar, sudah subuh. Ya. Makanya kenapa kemudian dengan berdekatannya waktu juga berdekatan pasar. Nah, berdekatan pasar, antum mau apa saja mudah, hampir setiap rumah ada pasar. Nggak bisa langsung, bisa online. Nah, itu tanda-tanda kiamat juga yang disebutkan oleh Nabi SAW, termasuk qat'ul arham. Ketika banyak orang yang memutuskan silaturahim, gara-gara handphone putus silaturahim. Kalau dulu mau ketemu orang tua itu belum ada handphone, ngumpulin duit 1 tahun kerja dia bela-belain makan super mie 1 tahun supaya dia bisa pulang kampung kan, ketemu orang tuanya kan. Ketika ketemu orang tuanya, masya Allah nangis, mungkin air mata itu 1 ember kalau mau ditampung, saking rindunya sama orang tua. Ya, dipeluk-peluknya dia sama orang tua, mau pergi pun sama. Ya. Sekarang sudah ada handphone, mak ngapain mak? Tak ada lah nak, selesai, tak ada rindu-rinduan lagi. Ya. Sekarang sudah ada ini, terputus silaturahim, ini bisa memutus silaturahim. Ya. Kadang-kadang orang tuanya nelpon berkali-kali, dibiarin sama anaknya, paling minta duit katanya, celaka itu. Ya. Jadi gara-gara ini terputus silaturahim, ini yang sangat mudah yang jelas di hadapan kita. Ya, dari sini makanya kenapa tanda-tanda kiamat ini sudah makin dekat, makin setiap hari itu ada saja tanda-tanda yang muncul. Hampir mungkin 99% tanda-tanda itu sudah muncul, tanda-tanda kiamat kecil. Ada tanda-tanda yang mungkin belum terjadi seperti audatul jaziratil Arab, kembalinya jazirah Arab jannati wa anhar, di mana nanti jazirah Arab yang sekarang kering kelontang banyak padang pasir sana sini nanti akan hijau tuh. Adapun prediksi orang katanya jazirah Arab sudah hijau belum? Itu pengairan irigasi yang dibuat mereka, taman-taman yang dibuat mereka. Tidak, bukan tubuh alami. Ini tubuh alami ini, bukan dibuat, bukan. Memang Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan negeri Arab jadi subur, bukan karena dibuat taman kemudian diirigasi air, bukan itu. Ya, karena ada orang yang salah paham. Kemudian juga intifaul ahillah, nanti akan terjadi gerhana, bulannya itu sangat besar mendekati bumi, seolah-olah besar kali bulannya itu. Kalau sekarang kan masih jauh tuh kalau gerhana. Tapi nanti suatu ketika akan terjadi gerhana, kayaknya gerhana itu akan besar sekali, kayak depan kita gitu bulan itu. Ya. Dan itu belum terjadi gitu ya. Namanya intifahul ahillah. Sebagaimana yang hadis yang disahihkan Syekh Nasiruddin Albani rahimahullahu taala. Termasuk juga taklimus siba wal jimadil insa. Dan ini belum terjadi. Di mana pohon bisa binatang-binatang buas bisa bicara. Termasuk juga al-jamad, batu-batu, cadas-cadas gitu bisa bicara. Ini belum terjadi dan akan terjadi. Dan akan terjadi. Bahkan kelak di akhir zaman akan dikuatkan lagi dengan hadis ketika bicara tentang malhamatul kubra kan itu. Di mana orang Yahudi sembunyi di balik batu, batu pula ngomong, "Hei Muslim, ada Yahudi di belakang saya, bunuh dia." Semua pohon bisa bicara, memberitahu persembunyian orang-orang Yahudi yang lari, kemudian mereka bersembunyi di semua tempat kecuali satu pohon yang disebut pohon gharqad. Nah, ini pohon ini lagi ditanam oleh Israel sehingga mereka meyakini, karena hadis ini sudah bocor sama orang-orang Israel sehingga mereka menanam pohon gharqad. Mereka tahu itu pohon mereka. Ya, mereka menanam, tapi pernah sempat kebakaran itu. Ditanam pula selagi sama dia. Waktu firman muliakan Allah Azza wa, termasuk juga yang belum terjadi inhisarul furat an jabali min dzahab. Di mana nanti sungai Efrat itu akan kering. Kemudian akan muncul gunung semuanya emas. Itu yang diperebutkan 3 anak khalifah. 3 anak khalifah akan memperebutkan itu. Tetapi jangan diisyaratkan kepada Raja Salman hari ini. Katanya Raja Salman punya 3 anak, itulah yang akan memperebutkan pembendaharaan emas di sungai Efrat. Dari mana penafsiran ini? Nabi hanya menyebutkan 3 anak khalifah. 3 anak khalifah, dan tidak disebutkan juga Mekah, tidak disebutkan tentang negeri Madinah. Ya.
Jadi ini anak khalifah mana satu gitu, nggak bisa kita memprediksi karena ini perkara gaib. Nabi SAW hanya menyebutkan 3 anak khalifah berperang memperebutkan bukit emas di Sungai Efrat, itu saja selesai. Adapun kapan terjadinya wallahu alam, yang jelas belum terjadi. Karena nanti kalau setelah terjadi akan banyak kunuz, ya, pembenaran keluar dari perut bumi dan akan memakmurkan manusia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga muhadaratul muslimin ilal Madinah. Nabi SAW mengatakan yushikul muslimuna an yuhadaru ilal madinati hatta yakuna ab'ad masalihim silah. Dan banyak lagi, ada namanya fitnah Duhaima, ada namanya fitnah Ahlas, ada namanya fitnah Jahjah, itu istilah-istilah ya. Dan ini nanti kita akan lanjutkan di esok hari tentang lanjutan tanda-tanda kiamat kecil. Wallahu alam, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.